Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kilanganda Pujan, NPM 202191158. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang makna pubertas, perubahan yang terjadi di masa pubertas, dan ciri-ciri pubertas. Pengertian dan makna pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 tahun hingga 16 tahun. Pada masa ini, memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada wanita, pubertas ditandai dengan menstruasi pertama atau menarche, sedangkan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Masa pubertas berasal dari bahasa Latin puber scare, artinya mendapat rambut kemaluan, yakni masa awal terjadi pematangan seksual. Dalam rangkaian proses perkembangan seseorang, masa puber tidak mempunyai tempat yang jelas. Sulit membedakan antara masa puber dengan masa remaja, karena masa puber adalah bagian dari masa remaja dan pubertas sering dijadikan sebagai pertanda awal seorang memasuki masa remaja. Ketika seorang anak mengalami pubertas, berarti dia anggap sudah memasuki masa remaja, yakni masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Yang kedua, perubahan apa saja yang terjadi di masa pubertas? Yang kesatu ada perubahan fisik. Secara umum, terjadi perubahan dan perkembangan fisik yang sangat pesat di dalam masa awal remaja. Menurut Dr. Zakiyah Darajat, bahwa di antara hal yang kurang menyenangkan remaja adalah adanya beberapa bagian tubuh yang cepat pertumbuhannya, sehingga mendahului yang lain seperti kaki, tangan, hidung, yang mengakibatkan cemas remaja melihat wajah dan tubuhnya yang kurang bagus. Lalu ada perubahan pada ukuran tubuh. Perubahan fisik utama pada masa remaja adalah perubahan ukuran tubuh dalam tinggi dan berat badan. Rata-rata tinggi anak laki-laki adalah sekitar 59 atau 60 inci, sedangkan tinggi anak perempuan sekitar 54 atau 55 inci. Karena penambahan tinggi anak laki-laki dan perempuan selama masa remaja sekitar 9 atau 10 inci dan pertumbuhan relatif sedikit, maka perempuan pada akhirnya lebih pendek dibanding laki-laki. Yang kedua ada perubahan proporsi tubuh. Perubahan fisik pokok yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. Daerah tubuh tertentu yang tadinya terlampau kecil sekarang menjadi terlampau besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Barulah pada bagian akhir masa remaja seluruh daerah tubuh mencapai ukuran dewasa, meskipun perubahan besar terjadi sebelum masa puber usia. Yang ketiga ada perubahan pertumbuhan dan perkembangan ciri-ciri seks primer. Ciri-ciri seks primer menunjukkan pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Ciri-ciri seks primer ini berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi laki-laki, ciri-ciri seks primer yang sangat penting ditunjukkan dengan pertumbuhan yang cepat dari batang kemaluan atau penis dan kantung kemaluan, skrotum, yang mulai terjadi pada usia sekitar 12 tahun dan berlangsung sekitar 5 tahun untuk penis dan 7 tahun untuk skrotum.
Perubahan pada ciri-ciri seks primer pada pria ini sangat dipengaruhi oleh hormon, terutama hormon perangsang yang diproduksi oleh kelenjar otak atau pituitary gland. Hormon perangsang pria ini merangsang testis sehingga testis menghasilkan hormon testosteron dan androgen serta spermatozoa. Lalu selanjutnya ada materi ciri-ciri pubertas. Yang satu, ciri-ciri primer. Bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma pertama kali yang dikenal dengan mimpi basah. Hal ini dipengaruhi oleh hormon perangsang yang diproduksi oleh kelenjar bawah otak atau pituitary gland. Hormon ini merangsang testis sehingga testis menghasilkan hormon testosteron dan androgen serta spermatozoa. Bagi perempuan ditandai dengan menstruasi, yaitu menstruasi yang pertama kali dialami oleh seorang gadis. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan hidung telur ovarium yang terletak dalam rongga perut wanita bagian bawah terdekat uterus yang berfungsi memproduksi sel-sel dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada ciri-ciri sekunder. Bagi laki-laki, tumbuh suburnya rambut, janggut, kumis, dan lainnya. Yang kedua, selaput suara semakin besar dan berat. Wajah anak sudah mulai hilang, seperti dahi yang semula sempit sekarang menjadi lebih luas, mulut lebar, bibir lebih menjadi penuh. Terjadi percepatan pertumbuhan otot sehingga terjadi pengurangan lemak dalam tubuh. Lalu perkembangan otot anak laki-laki lebih cepat dari anak perempuan karena lebih banyak memiliki jaringan otot sehingga anak laki-laki lebih kuat dari anak perempuan. Bagi perempuan, pinggul semakin besar, payudara mulai membesar, suara menjadi lebih halus, tumbuh rambut di bagian tertentu di alat kelamin, kulit semakin halus. Ketiga ada ciri-ciri tersier. Ciri-ciri tersier merupakan ciri-ciri yang berakibat dari dua ciri-ciri di atas, diantaranya sebagai berikut. Perubahan sikap dan perilaku, munculnya perasaan-perasaan negatif pada diri anak, ingin melepas diri dari orang tua, anak ingin menyamankan diri dengan orang dewasa. Yang kelima, munculnya rasa ingin tahu yang tinggi. Sekian materi dari saya. Dari materi yang dibawakan oleh saya tadi dapat disimpulkan ketika seseorang memasuki masa prapuber, maka akan terlihat ciri-ciri pada jasmani maupun rohaninya. Ciri-ciri pada masa prapuber terbagi menjadi tiga, yaitu primer yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi, ciri-ciri sekunder yang berhubungan dengan tanda-tanda jasmania yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, ciri-ciri tersier yang berhubungan dengan psikologis atau kejiwaan. Dalam perkembangan remaja awal prapuber, seseorang akan mengalami perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.